Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan, sekarang kita sampai pada segmen Singapura ya. Ini adalah halaman 33 buku IPS kurikulum K13. Oke. Untuk kelas 8. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini dengan menggunakan playlist. Pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Singapura, nah sama ya dengan Indonesia, kopas dari Indonesia ya, benderanya merah putih, hanya saja dikasih bulan dan bintang. Majulah Singapura, ini adalah lambang negaranya, ada harimau, ada singa ya. Bendera dan lambang negara Singapura, nama resmi Hisjapokung, Cina Mandarin, Republik Singapura Melayu, Singapura Kudiyarasu, Tamil, Republic of Singapore, English. Ibu kotanya adalah Singapura, namanya Singapura, ibu kotanya juga Singapura. Luasnya adalah 697 km persegi, ini cukup sempit ya. Penduduknya 5,5 juta jiwa. Bahasanya ada Melayu resmi ya, Cina juga resmi, Tamil resmi, bahasa Inggris resmi ya. Oke. Agamanya Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam dan Kristen. Pemerintahan Republik ya. Kepala negara presiden sekarang Tony Tan Keng Yam. Kepala pemerintahan Perdana Menteri sekarang Lee Hsien Loong. Oke, mata uangnya adalah dolar Singapura. Kota penting Singapura ya. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Maskapai penerbangannya adalah Singapura Airlines ya. Bandar udara Paya Lebar Singapura Changi Airport. Hari kemerdekaan 19 Agustus 65 ya. Cukup mudah dibanding Indonesia. Kita lihat petanya Singapura. Singapura kecil ya. Nah di sini loh, Indonesia seluas ini, Singapura cuma kecil di sini. Kita zoom. Nah di sini mulai kelihatan. Nah ini Singapura ya, kita zoom, kecil sekali ya kalau dibandingkan Indonesia seluas ini ya. Nah di sini Singapura. Oke, tapi lihat yang seperti beras ini adalah kapal ini, lu kelihatan kapal. Di sini adalah jalur perdagangan internasional, ramai sekali kapal-kapal ya. Lu ini kapal kalau di zoom ini. Ya, kalau dari jauh seperti beras ya, kalau di zoom in ini adalah kapal-kapal perdagangan. Ya, ini lihat kontainer-kontainer gitu ya. Nah, jadi ini adalah kota pelabuhan yang sangat ramai ya. Perdagangan dari Cina, dari Jepang, dari Korea, nah, lewat sini kalau mau ke Eropa. Ya, ini tempat dok kapalnya. Jadi Singapura memang kota perdagangan. Nah ini kontainernya ditumpuk-tumpuk di sini. Ya. Oke. Jadi Singapura termasuk apa ya? Negara maju ya, kota yang makmur atau negara yang makmur. Indonesia hutangnya paling banyak, hutang Singapura ya. Ya harus kita akui, kita paling banyak hutang itu ke Singapura. Nah, keadaan alam, letak dan batas Singapura terletak pada 1,11 lintang utara sampai 1,27 lintang utara ya. Di sini kalau kita bicara Singapura, lintangnya itu komanya diperhitungkan ya. Kita bacanya 1 derajat 11 menit, 1 derajat 27 menit lintang utara, dan 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat ya. Kita lihat sebelah barat ada Selat Johor sini. Nah ini kok jadi miring gini ya, nggak apa-apa. Mana Selat Johornya? Ini timur, sini barat ya. Nah di sini ada Selat Johor. Nah di sini ini.
Johor Street, Selat Johor. Kemudian kita kembali ke sini lagi, dan sebelah utara, ya. Di Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara. Nah, di sini sebelah utaranya Singapura, Selat Johor juga di sini. Nah, di sini selat ini ya. Oh, di sini selat ini. Di sini banyak perahu-perahu mungkin ya. Oh, ini keramba ya untuk melihara ikan. Oh, di selat ini. Oke. Nah, kita kesini lagi. Jadi Singapura berbatasan langsung dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Sebelah timur dan selatan Selat Singapura. Ya, di sini selatan Selat Singapura, ya. Nah, sebelah timurnya di sini Selat Singapura. Oke. Nah, Singapura batas negara kali ini ya. Oke, tadi Tekong Island masuk Singapura ya. Oke, island itu pulau. Ya. Secara geografis Singapura memiliki beberapa pulau kecil, ya, diantaranya Pulau Tekong Besar dan Pulau Sentosa dan Pulau Ubin, ya. Tekong Besar, Sentosa dan Ubin. Ya, di sini Tekong Island, ya. Tekong kecil, nah, ada Tekong Besar, ada Tekong kecil, ya. Kemudian Pulau Ubin, Ubin Ibin, bukan ya. Kita lihat apakah ada pulau-pulau kecil lainnya. Tidak banyak ya yang bisa kita eksplorasi. Nah, ini Jurong Island, ya, Bokom Island, Semangkau, Sudong. Oke. Pulau Sentosa dan Pulau Ubin. Iklim sekarang. Singapura beriklim tropis, lembab dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian sekitar 21 sampai 32 derajat Celcius. Cukup panas ya. Curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm per tahun. Ini cukup cukup besar kalau ini. Hujan berlangsung pada bulan November sampai Maret, ya seperti Indonesia ya. November sampai Maret musim hujan. Sering datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April September terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Ya, hujan lebih banyak berlangsung daerah-daerah perbukitan, terutama bagian tengah. Bentang alam. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sungai-sungai yang pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan, ya, dengan puncak bukit agak membulat. Beberapa bukit itu adalah Bukit Timah, ini bukit yang paling tinggi ya, Bukit Gombak, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Bagian timur berupa dataran rendah, dataran aluvial, serta sebagian rawa-rawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang, ya, diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering, namun ada juga yang dialiri air. Pada igir lembah-lembah tersebut terdampar bukit-bukit kecil seperti Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesop. Adapun sungai-sungai dijumpai antaranya Jurong, Kranji, ya, Singapura, Cucukang, dan Ulu, ya. Nah, di Jurong di sini tadi mana tadi? Nah, di sini ada sungai-sungai, ya. Tempatnya cukup sempit ya. Oke, ini Jurong Island. Oke. Sini. Padat sekali ya. Oke.
Kita kembali sini. Beberapa bentang alam menonjol antara lain titik tertinggi Gunung Timah 178, titik terendah adalah Paras Laut, sungai utama adalah Sungai Ulu Pandan. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada 2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun, berarti naik ya. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok, 78% orang Tiongkok, keturunan Tiongkok ya, Melayu 14%, India 7%, sisanya suku bangsa yang lain. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 km persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4% ya per tahun. Agama Buddha merupakan keyakinan paling banyak dianut oleh rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen dan Hindu. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan sektor industri ya, target oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, sama dengan Jepang ya, orangnya gila kerja, workaholic. Perekonomian, letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan, distribusi berbagai produk dari belahan negara, lalu lintas darat, laut, pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain, serta lalu lintas udara dunia ya. Jadi kita itu pesawat itu dari rasanya mengendalikan Singapura juga ya. Memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Serta pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah karena banyak kantor-kantor ya. Perusahaannya di Indonesia, kantornya di Singapura. Nah, ini yang sebenarnya kurang sip ini ya. Jadi kita tidak dapat dari pajaknya ya kan. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Ya. Banyak kantor-kantor pusat perusahaan besar di sana. Ya. Seperti telah dijelaskan dengan singkat di atas, penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara, bahkan menjadi negara yang mempunyai kekuatan ya industri terbesar di dunia. Sarana prasarana yang modern telah menjadi bagian dari kehidupan penduduk Singapura. Industri yang dikembangkan Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan, perbankan, turisme, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura tujuan ekspor yaitu Malaysia mencapai 17,4%, Amerika Serikat 15,3%, Hong Kong 9,2%, dan sisanya tersebar negara-negara seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Sumber daya alam, Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam, tapi strategis ya, dan sumber daya manusianya memang kita akui ya, banyak kita kalau sakit ya di Indonesia kurang puas nyari dokter Singapura sana, dan itu memang sebenarnya ya kita seharusnya bisa. Oleh karena itu Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian menjadi andalan dari beberapa negara di Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas transito dunia merupakan sumber devisa yang sangat besar bagi negara. Kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada forum-forum internasional, Singapura banyak mengambil perannya seperti di APEC, WTO, ADB, badan-badan PBB dan lain-lain. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Ya. Thailand sekarang, kita lihat Thailand. Bangsa Thai ya. Thailand mana ini, Bangladesh, Laos, nah ini Thailand di sini di utaranya Malaysia ya. Cukup luas ya Thailand. Oke, kita kembali ke sini. Bendera dan lambang negara Thailand. Garudanya
hadap ke sini ya. Pas. Nama resmi adalah Muang Thai atau Prahet Thai Kerajaan Bangkok ya, luasnya adalah 513.120 km persegi, penduduknya 6,5 juta jiwa. Bahasa Thai resmi ya, ada bahasa Inggris, Cina, Melayu dan bahasa suku. Agama Buddha resmi, Islam, Kristen, animisme, pemerintahan kerajaan konstitusional. Ini Thailand ini adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ya. Kepala negaranya adalah Raja Bhumibol Adul Yadej. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri saat ini Prayut Chan Ocha. Mata uangnya adalah Baht Thailand. Bangkok, ya kota pentingnya adalah Bangkok, Thonburi, Nakhon, Ratchasima, Ubon Ratchasimi, Chiang Mai, Hat Yai. Maaf kalau salah baca ya, agak susah ini. Lagu bangsanya Pleng Charthai. Keadaan dalam letak batas utara ya, 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara ya, 97 bujur timur sampai 106 bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos ya. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar atau Burma ya, ini Thailand. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Myanmar ya, sebelah barat di sini berbatasan dengan Myanmar. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Di sini adalah Kamboja, di sini ada Laos di sini. Oke. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Di sini ini adalah Teluk Thailand ya. Di sini ada Malaysia. Oke. Iklim sekarang Thailand beriklim tropis sama dengan kebanyakan Asia Tenggara lainnya ya, dengan temperatur 26 derajat Celcius. Lumayan sejuk ya. Di musim hujan di sekitar bulan Juni, adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juli suhu rata-rata 20, cukup panas juga ya. Di bagian utara udaranya lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan dengan bagian lainnya, yaitu 1.500 mm tiap tahun. Musim kering di bagian timur terjadi pada bulan November sampai Februari yang dipengaruhi angin dari daratan Tiongkok. Yang lain musim hujan, di sini musim kering ya, di sana November sampai Februari. Daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei Oktober yang mendapat pengaruh dari mesin muson ya. Mei Oktober Samudra Hindia ya. Beda dengan kita ya. Kita musim hujannya ya itu November sampai Maret gitu. Di sini Mei Oktober yang mendapat pengaruh dari angin muson Samudra Hindia. Adapun pada musim panas kondisi paling kering terjadi pada bulan Februari sampai Mei. Bentang alam, jarak terjauh utara selatannya adalah 1.500 km, jarak terjauh timur baratnya adalah 800 km kurang lebihnya ya. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah. Wah, enak ini ya, irigasinya mudah. Dataran tinggi di bagian timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok berada di tengah dataran rendah ini. Di Thailand, bagian utara terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut, yang tengah-tengahnya terdapat lembah Ping, lembah Wang, lembah Yom, dan sungai Nan. Sukanya satu kalimat, satu suku kata saja ya. Ping, Wang, Yom, Nan ya. Sebagian besar daerah pegunungan ini diliputi hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu memiliki nilai jual tinggi seperti kayu jati. Banyak juga di sana. Namun akhir-akhir ini hutan-hutan tersebut semakin berkurang seiring dengan semakin maraknya penembakan secara liar oleh masyarakat. Tidak hanya di Indonesia ya. Ternyata Thailand memiliki masalah yang sama ya, penebangan liar. Daerah Doi Inthanon yang memiliki ketinggian 2.595 mdpal merupakan daerah tertinggi yang terletak di barat laut Thailand. Wilayah timur laut Thailand terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Khorat
dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Tanah di daerah ini kurang subur, berpasir dan jarang turun hujan, kecuali pada musim hujan di bulan Juni sampai Oktober. Daerah ini jarang memiliki daerah pertanian karena selain faktor kesuburan tanah dan kurangnya curah hujan, banyak wilayahnya berupa padang rumput dan semak belukar. Mungkin untuk peternakan cocok ya padang rumput. Wilayah Timur Laut ini merupakan wilayah yang pembangunannya lambat dan kurang dikenal. Sepanjang bagian selatan dan timur laut Thailand sampai bagian timur laut Thailand dibatasi garis pantai timur. Secara administratif wilayah ini berdiri sendiri, tetapi secara geografis memang masuk dalam wilayah timur laut Thailand. Wilayah ini terkenal sebagai wilayah terkaya kedua setelah wilayah pusat daratan rendah Thailand. Ya. Sebagian wilayah selatan Thailand termasuk dalam gugusan pegunungan Malay Peninsula dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang dikembangkan sebagai daerah wisata. Ya. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan alam yang paling penting, yaitu timah, karet, pegunungan yang penting di Thailand, Doi Intanon, ya, Doi Pan Hampok, Doi itu gunung ya, Doi Luang, Doi Sutet, ya, dan Doi Pa. Sungai yang paling penting di Thailand. Di barat daya ada Chao Phraya, ya, ada Pasak. Di timur laut ada Mekong. Mekong ini sangat berpengaruh dari situ ya. Hanya sebagian dari Thailand, Chi 4,2 km, Mun ya 673 km. Di utara Ping Wang Yongnan. Sungai-sungai ini nama sungainya satu kalimat saja. Satu suku kata maksud saya. Di barat dan selatan Long Petsbury, tapi namanya ya. Dan Patani. Banyak ya sungainya di Thailand. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Sebagian besar atau 75% berasal dari suku bahasa Thai. Sisanya orang Tiongkok, Melayu, Mongolia yang berkulit kuning 11%. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Thailand telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa. Bahasa Siam atau Thai merupakan bahasa nasional. Ya, zaman Majapahit ini dikenal sebagai negeri Siam. Ya. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha, lebih dari 94%. Oleh karena itu di sana banyak ditemukan pagoda, yaitu tempat ibadah pemeluk agama Buddha. Hanya sebagian kecil penduduk dekat perbatasan Malaysia yang memeluk agama Islam dan beberapa agama lain tersebar di seluruh Thailand. Sama halnya dengan Indonesia, lebih dari 80% penduduk Thailand bermata pencarian sebagai petani, ya, negara agraris. Perekonomian, seperti telah disebutkan di atas, perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai tanaman buah-buahan. Pertanian yang dilakukan tengah mengalami usaha-usaha diversifikasi dan menerapkan teknologi. Kalian pernah dengar jambu Bangkok, apel Bangkok, nangka siam, dan labu siam dan jenis buah lain. Bagaimana ukuran dan rasa dari buah-buahan tersebut? Biasanya jumbo ya, jauh lebih besar daripada ukuran-ukuran buah yang sama yang ada di Indonesia dan terasa lebih manis. Itu semua merupakan hasil rekayasa teknologi yang digunakan para petani. Sektor pertambangan, peternakan dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand telah mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hasil industri utamanya yaitu semen, kertas, gula. Industri perakitan kendaraan bermotor dan mobil sudah mengambil posisi strategis sebagai sumber devisa non-migas. Keren ya, kita kalah ya. Kita belum punya mobil sendiri maksudnya ya. Kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata disertai peningkatan pelayanan yang lebih baik turut mendongkrak perekonomian Thailand. Hingga saat ini Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata daerah tropis. Pantai Pattaya merupakan salah satu tempat tujuan wisata Thailand. Keramahan penduduk dan keunikan peninggalan sejarah dan kegiatan penduduknya menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia pariwisata. Ayo, kita tidak boleh kalah. Kita punya banyak tempat yang indah selain Bali ya. Mungkin kalau Bali sudah sangat terkenal ya.
Jangan hanya Bali, Raja Ampat luar biasa. Bali belum pernah ke sana, tapi ke Bali pernah. Lihat fotonya saja Raja Ampat, keren, asli keren. Nomor 5, sumber daya alam. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Ya, selain timah terdapat juga minyak bumi, wolfram, dan sebagian hasil sumber daya alam barang tambang. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi Indonesia, bagi negara. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, karet. Wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle, segitiga emas, dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar. Wah. Kalau opium ini adalah bahan untuk ini, narkoba. Selain mengandalkan hasil pertambangan dan pertanian, peternakan juga banyak dikembangkan, seperti peternakan sapi, kerbau, ikan hiu, dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan di perairan laut oleh kebanyakan nelayan. Wih, tangkap ikan hiu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand giat memberdayakan kekayaan dan keindahan alamnya melalui industri pariwisata. Pantai Timur selain berkembang dengan baik sebagai pusat perindustrian juga memiliki prasarana pariwisata yang lengkap. Daerah ini terkenal sebagai penghasil buah durian, durian dan mangga. Juga penghasil batu-batuan, batu delima, batu safir. Kita punya batu akik, jangan khawatir. Tambang utama, gas alam, tungsten, dan produk pertanian utama. Kerjasama, hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya kerjasama bilateral dan regional di wilayah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata hanya di bidang ekonomi seperti kegiatan ekspor impor, tetapi juga meningkat pada berbagai bidang kehidupan seperti perdamaian dunia, dengan turut mengirimkan pasukan bersenjata ke daerah-daerah konflik atas nama PBB. Keaktifan dalam kerjasama internasional juga ditunjukkan dengan mengikuti beberapa organisasi seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, ADB, Asian Development Bank, ASEM. Saya paling suka banyak ASEM, ESCAP, FAO, Food and Agricultural Organization kalau nggak salah ini ya. IBRD, IDA, IFC, IMF, ya, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, APEC, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan Indonesia Thailand meliputi kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu kita menjual, kalau impor kita beli. Ya. Thailand mengekspor beras, berarti kita beli beras dari Thailand, yute, gula, kapuk. Sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang. Wow, sayang sekali. Ya. Pabrik pesawat terbang kita sudah ditutup. Dulu kita punya pabrik pesawat terbang namanya IPTN. Ya, kita dulu punya profesor yang sangat terkenal, Profesor Habibie, sempat menjadi presiden juga. Dulu kita juga punya IPTN, pabrik pesawat terbang. Sayang sekali sekarang sudah ditutup. Semoga nanti akan dibuka lagi ya di masa kalian nanti. Amin. Video ini cukup sampai sekian dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.